Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Para pemirsa UJ TV di rumah, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam serial UJ Talk eksklusif IKN. Tidak terasa bahwa pada hari ini kita telah memasuki pada seri ke-25 Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif di Samarinda sebagai pendukung IKN. Dan telah bergabung dengan kita di sini ada 3 narasumber, 1 di studio bersama saya dan 2 orang melalui daring. Nah, kita pertama berkenalan dulu sebelum kita memasuki tayangan yang menarik. Beliau adalah di studio adalah Ibu Fitri Rismiati, MSI Par, yaitu dosen pariwisata Universitas Gunadarma. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Irina. Sehat nih ya? Alhamdulillah segar, sehat. Alhamdulillah. Kemudian di online kita telah bergabung dengan Bapak Iwayan Lanangnala, SST Par Empar, dosen pariwisata Politeknik Negeri Samarinda. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Bu Irina. Ya. Selamat pagi Bu Fitri. Sehat ya Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah. Juga telah bergabung Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MTArs, Dekan FTSP Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak Razik. Pagi Bu Irina. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Bu Fitri di sini telah bergabung dengan kita hari ini. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan atau menyimak dulu suatu video tapping mengenai Samarinda. Silakan. Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Kalimantan. Seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut, dan udara dengan Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota Samarinda dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota ini juga memiliki potensi wisata antara lain Kampung Tenun Samarinda, Desa Budaya Pampang, Air Terjun Tanah Merah, Kebun Raya Unmul Samarinda, Telaga Permai Batu Besau, Taman Rekreasi Lembah Hijau, dan Masjid Islamic Center Samarinda. Pada sesi kali ini, kami akan mengupas mengenai Kampung Tenun Samarinda dan Desa Budaya Pampang. Nah, demikianlah tadi para pemirsa, kita telah melihat sepintas suasana kota Samarinda sebagai gerbang pariwisata menuju Kalimantan Timur. Nah, kita akan membahas awalnya ini dengan secara makro menggambarkan bagaimana keterkaitan Samarinda ini, potensi parekraf Samarinda dengan pembangunan IKN. Untuk itu mungkin saya akan bertanya dulu kepada Bapak Razik Hasan. Pak Razik, halo, ya. Pak Razik, mungkin, iya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran makro, Pak, dari potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, parekraf ini dalam kaitannya dengan pembangunan IKN, Pak, Ibu Kota Nusantara. Apa pentingnya membahas parekraf ini dalam pembangunan IKN? Monggo Pak Razik. Baik, terima kasih Bu Irina.
Jadi topik ini sengaja diangkat ini sebagai bagian dari landasan dasar dari pengembangan IKN khususnya. Yang pertama adalah bahwa IKN ini akan diharapkan menjadi sebuah lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah menjadi satu energi ya, satu energi lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua itu energi yang hijau ya, energi hijau. Kemudian yang ketiga adalah penggerak ekonomi kawasan khususnya. Nah, dari sini sebetulnya dengan adanya ketiga landasan itu, maka tentunya ini pariwisata menjadi salah satu menjadi satu titik tolak ya, titik tolak yang sangat mendasar, karena kali ini ya pariwisata merupakan satu unggulan dari berbagai daerah khususnya untuk menjadi penggerak ekonomi, menjadi pembangunan atau mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, karena pariwisata itu akan mendorong berbagai aspek. Jadi dilihat dengan adanya pariwisata maka akan muncul pergerakan, kemudian ada muncul tujuan-tujuan kunjungan dan alternatif bentuk wisata yang bisa di-create. Nah, dari sini wisata apalagi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang berkembang, tentunya wisata ini akan menjadi sangat strategis untuk dikembangkan, ya, sehingga orang untuk mau melakukan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain atau ke daerah-daerah yang baru itu akan lebih mudah untuk melihat tujuan-tujuan dan alternatif-alternatif yang disediakan. Nah, dalam hal ini IKN oleh Pak Jokowi melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 sudah dicanangkan bahwa nanti IKN ini akan menjadi etalase Indonesia. Jadi yang pertama tadi adalah lingkungan yang berkelanjutan, yang kedua adalah kebinekaan ya, kebinekaan keragaman, yang ketiga adalah penggerak ekonomi. Nah, di sini tentunya aspek-aspek, terutama aspek-aspek budaya yang melingkupi IKN, terutama di daerah hinterlandnya melalui Samarinda, Balikpapan, Tenggarong juga ya, kemudian daerah-daerah intinya sendiri yaitu di Panajam, Pasir Utara, itu mampu menunjukkan aspek-aspek bentuk-bentuk yang yang akan diangkat sebagai satu wujud wisata. Nah, di sini kan perlu. Jadi pertama misalnya ada wisata khusus ya, wisata khusus ada alam, ada kuliner, ada ekoturism gitu kan. Kemudian juga ada wisata agro pedesaan gitu. Ini yang akan membuat atau mendorong kawasan IKN ini betul-betul menjadi etalase bagi kebinekaan di Indonesia. Nah, inilah kira-kira Bu Irina yang akan menjadi satu titik anjak untuk bisa memulai IKN ini menjadikan sebuah tadi lingkungan yang hijau, ada kebinekaan, kemudian ada penggerak ekonomi melalui ini pintu pariwisata. Kita tahu bahwa kunjungan pariwisata sekarang sudah sangat meningkat ya dengan adanya teknologi informasi. Jadi penerbangan itu ada sekitar 19 juta titik ya. Jadi pergerakan kunjungan wisata itu. Nah, ini tentunya harus kita ekspor dari masing-masing daerah, tentunya di Samarinda, di Balikpapan khusus yang terkait dengan IKN dan hinterlandnya. Nah, ini tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Irina bahwa nanti kita akan membahas tentang wisata Kampung Tenun di Samarinda dan ada wisata produksi seni kreatif ya yang diproduksi oleh terutama adalah suku Dayak di Pampang. Nah, ini mungkin menjadi topik pembicaraan kita terkait dengan bagaimana IKN ini dibangun dengan pendekatan parekraf gitu. Jadi saya kira itu Bu Irina sebagai pembuka. Baik, terima kasih Pak Razik atas penjelasannya secara makro keterkaitan antara parekraf ini dengan pembangunan IKN. Nah, untuk itu kita menanyakan pendapat atau tanggapan dari Ibu Fitri yang bersama saya di studio.
Bu Fitri ini beliau keahliannya dalam pengembangan kawasan wisata, perencanaan dan pengembangan kawasan wisata, pemberdayaan masyarakat dan desa wisata ya Bu ya. Dan beliau ini alumni dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Betul ya Bu? Beliau mendapatkan MSI Par, S2-nya di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, juga beliau adalah narasumber peran generasi milenial dalam pengembangan pariwisata di era new normal. Nah, ini kelihatannya terkait sekali Bu ya dengan Universitas Gunadarma nih Bu. Betul. Dengan prodi pariwisata ya di Universitas Gunadarma, mungkin Bu Fitri bisa memberikan tanggapan terhadap pemaparan Pak Razik tadi. Kemudian dikaitkan dengan peran Universitas Gunadarma ini Bu. Dalam edukasi parekraf. Ya, monggo Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Irina. Ya, selamat pagi Pak Razik dan juga Pak Lanang. Ya, meskipun kita hanya bertemu melalui via Zoom ataupun secara daring ini, mudah-mudahan nanti suatu saat pada saat kita ke Kalimantan kita bisa ketemu langsung ya Pak Lanang ya. Ini kebetulan teman di sesama insan pariwisata ini Bu. Kalau Pak Lanang ini lulusan dari Udayana ya Pak ya. Ya, kalau saya nggak salah, makanya kita sesama dari memang alumni ininya pariwisata, bidang ilmu memang di pariwisata, jadi memang tidak jauh-jauh memang kepada pengembangan kawasan ataupun destinasi, khususnya adalah mengenai desa wisata nih Bu. Nah, saya setuju sekali dengan tadi penjelasan pemaparan dari Pak Razik bahwa antara pariwisata dengan ekonomi kreatif ini sangat berkaitan erat Bu. Karena kalau kita sudah bicara pariwisata, pada saat ada satu unsur pariwisata bergerak, maka ini akan mempengaruhi di yang lainnya. Contoh kayak misalnya kita datang ke Samarinda ataupun kita datang ke daerah lain. Kita datang ke sana, kemudian kita menginap, otomatis kan kita tuh butuh penginapan. Jadi sektor hotel ini pasti akan terkena dampaknya. Kemudian kuliner, makanan. Setelah itu biasanya kan kita datang itu what to do, what to see, and what to buy. Ya kan? Jadi kita bicara di sini adalah semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah, maka akan semakin banyak pengeluarannya. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut gitu. Kemudian apa sih perannya Universitas Gunadarma khususnya dalam hal ini adalah prodi pariwisata dalam industri parekraf ini? Pertama, kebetulan di prodi pariwisata ini kita memang sarjana ya Bu, S1 ya. Jadi kita bukan vokasi. Nah, tapi program ataupun kurikulum yang ada di Prodi Pariwisata Universitas Gunadarma ini tuh sejalan Bu dengan Renstra, ya dengan vokasi dan juga dengan Renstra ataupun rencana strategi dari Kemenparekraf. Ya, Renstra 2020 sampai dengan 2024 ini Mas Menteri mencanangkan bahwa harus semakin banyak ini mencetak SDM di bidang pariwisata. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Razik bahwa pariwisata ini sekarang tuh menjadi ikon, menjadi kayak poin utama gitu loh Bu dalam perkembangan perekonomian, khususnya kita kemarin 2 tahun lebih terkena pandemi. Memang kan pariwisata yang paling terpuruk nih Bu, tapi kan alhamdulillah sekarang sudah perlahan demi perlahan ini kita sudah mulai bangkit lagi. Nah, sejalannya kenapa? Karena memang pariwisata Gunadarma juga ya berperan penting dalam mencetak lulusan-lulusan ataupun SDM di bidang pariwisata. Nah, ini terkait dengan kurikulum yang ada di Prodi Pariwisata. Kurikulum di Prodi Pariwisata ini sudah sangat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan industri saat ini, Bu. Jadi memang kita lebih ke arah destinasi, pengembangan kawasan, dan juga lebih mengerucut kepada desa wisata. Gitu. Jadi kita fokusnya, minornya kita itu memang kepada pengembangan kawasan, khususnya di bidang destinasi yang memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi. Karena kita tahu bahwa memang Gunadarma ini, kalau bicara Gunadarma pasti identik dengan teknologi, dengan penerapan IT. Nah, di Prodi Pariwisata juga seperti itu, Bu. Kita juga punya mata kuliah unggulan, kayak misalnya Digital Citizen, kemudian juga tentang konten kreatif, kemudian tentang Artificial Intelligence. Jadi, semuanya itu bisa dikaitkan. Terlebih kan kemarin masa pandemi, semua orang tuh nggak bisa liburan kemana-mana. Jadi mau nggak mau virtual tour. Nah, jelas kan itu pasti menggunakan penerapan teknologi, ya Bu, nah TI dan SI lah itu semua. Jadi seperti itu sih kurang lebih peran dari Universitas Gunadarma, selain juga melakukan kolaborasi
dan juga istilahnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait nih, dengan kampus-kampus lain. Mungkin nanti kedepannya kita bisa kerjasama bareng nih Pak Lanang, ya, antara Prodi Pariwisata Universitas Gunadarma dengan Poltekpar Samarinda gitu ya Pak ya, gitu. Seperti itu sih Bu Irina. Ya. Terima kasih Bu Fitri, penjelasannya ini sangat gamblang sekali ya, jelas peran strategis nih Universitas Gunadarma, utamanya Prodi Pariwisata ya Bu, dalam menunjang pengembangan parekraf di Indonesia, dan utamanya kita dalam kali ini membahas keterkaitannya dengan pengembangan IKN. Tentunya SDM yang handal ini nanti akan banyak dibutuhkan dalam pengembangan IKN ya, tentunya terkait dengan daerah-daerah lain di Nusantara ini. Betul. Terima kasih sekali Bu Fitri atas paparannya, penjelasannya, dan kita beralih ke narasumber di Samarinda ini dengan Pak Wayan Lanang Nala. Bapak Wayan Lanang Nala ini, beliau lulusan atau alumni dari Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana Denpasar, dan beliau juga lulusan dari M2 DAT atau Development and Management Touristic de Territoire Universitas Paris Panthéon Sorbonne di Perancis. Wah, keren banget nih Bapak ya. Pak Lanang, ini terkait dengan pemaparan tadi dari Pak Razik, mungkin boleh kami minta tanggapan Bapak mengenai potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Samarinda, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Irina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Memang IKN ini memang menjadi satu bahasan yang selalu menjadi perhatian di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkecuali Samarinda juga, karena kami sebagai daerah dari penyangga calon IKN itu mesti bersiap-siap kan gitu ya, dalam rangka menjamu hadirnya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, terkait dengan hal itu saya mau berbicara tentang lingkup provinsi dulu, bahwa pemerintah sudah menaruh perhatiannya memang dari melalui kepemimpinan gubernur kami, bahwa kami sudah menyadari industri ekstraktif ini sudah memasuki masa sejarah ya. Nah, kemudian dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kalimantan Timur secara keseluruhan, ini harus menjadi salah satu penggerak perekonomian. Tidak terlepas Samarinda pasti sebagai sebuah kota yang dilalui oleh sungai. Saya melihat kota Samarinda ini sebagai kota yang sangat strategis gitu ya, dari sisi potensi, kemudian dari sisi potensi alamnya, termasuk salah satunya yang tidak kalah penting adalah ekonomi kreatif gitu. Karena tipikal anak-anak yang atau masyarakat yang mendiami suatu kota, mereka pasti memiliki kemampuan kreatif yang ya boleh diperhitungkan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, kemudian kota Samarinda ini memang ini utamanya atau kegiatan utamanya adalah kota niaga, yang mereka menjamu para wisatawan atau orang yang datang ke Samarinda itu mainly untuk urusan bisnis sih sebenarnya, karena sebagai kota yang merupakan pintu masuk dari kota administratif dan salah satu pintu masuk dari daerah-daerah lainnya di Indonesia, kota Samarinda merupakan kota yang akan menjamu orang-orang yang datang ini. Namun demikian, tidak terlepas dari kegiatan pariwisata juga, dengan berkunjungnya orang tadi untuk tujuan bisnis juga, industri pariwisata harus digandengkan, ya. Nah, memang tadi di dalam video kita lihat Desa Budaya Pampang, kemudian Kampung Tenun itu sebagai suatu warisan kota Samarinda yang membentuk kota Samarinda salah satunya, bisa menjadi modal utama kami gitu, modal utama. Kalau mengatakan Kalimantan Timur, mungkin
identik dengan masyarakat Dayak gitu ya. Walaupun kemudian sebenarnya tempat tinggal dari masyarakat Dayak ini kebanyakan berada di remote area gitu. Nah, namun yang paling dekat dengan Kota Samarinda, Desa Budaya Pampang ini boleh dikatakan sebagai, kalau dari sisi dari sisi pariwisatanya etalasenya gitu, etalasenya Dayak. Gitu. Sehingga kalau menginginkan untuk mengetahui Kalimantan Timur, untuk yang paling pertama bisa dilakukan, datang saja ke Desa Budaya Pampang. Nah, kita akan ketemu dengan masyarakat Dayak dengan kesehariannya, dengan budayanya mereka. Di sisi lain juga Kampung Tenun yang dihadirkan sebagai salah satu daya tarik dari Kota Samarinda ini merupakan kawasan di Samarinda seberang yang memiliki catatan sejarah yang cukup penting bagi hadirnya Kota Samarinda, gitu. Karena Kampung Tenun ini sebenarnya banyak dihuni oleh masyarakat suku Bugis, Bu. Jadi mereka ini sejarahnya adalah pendatang dari Sulawesi Selatan yang pada masa masa penjajahan Belanda berkontribusi terhadap mempertahankan wilayah ini, mempertahankan wilayah Kutai pada waktu itu dari serangan Belanda, sehingga mereka diberikan tempat yang tersendiri di kawasan Samarinda seberang untuk mendiami kawasan tersebut. Nah, ini merupakan satu tonggak sejarah hadirnya Kota Samarinda. Sehingga ketika berbicara Kota Samarinda, masyarakat Kampung Tenun dan sekitarnya itu pasti dimention sebagai salah satu cikal bakal berdirinya Kota Samarinda. Sebagai sebuah produk kreatif itu juga merupakan hasil dari produk budaya ya. Kalau itu kemudian diakui sebagai produk kreatif, kami memang memerlukan sentuhan-sentuhan dari pihak-pihak lainnya, dari akademisi yang kemudian menjadikan produk kerajinan ini lebih mudah untuk dijangkau pasar. Dia kemudian menjadi satu produk unggulan dari Kalimantan Timur dan Samarinda khususnya, untuk bisa menjadi brand, gitu ya, menjadi brand untuk mengenal Kota Samarinda sebagai penyangga IKN. Jadi kedua tempat ini sebenarnya memiliki catatan yang cukup strategis bagi hadirnya Kota Samarinda sebagai penyangga IKN. Namun demikian, tidak terlepas dari itu, sebagai masyarakat penjamu kegiatan usaha, nah maka produk kreatif juga sudah mulai berkembang, diantaranya fashion. Kalau kita mau cari itu Samarinda sudah mulai ini sudah mulai berkembang. Kemudian juga subsektor ekonomi kreatif lainnya, seperti misalnya yang lainnya fotografi dan produk kreatif lainnya, game dan aplikasi juga sudah mulai ada, gitu ya. Nah demikian, jadi sebenarnya kalau Kota Samarinda mungkin agak cukup terlambat dari sisi perencanaan dari pemerintah kotanya. Namun demikian, pemerintah provinsi sudah menempatkan keseluruhan wilayah provinsi dan Samarinda sebagai salah satunya. Kami dan saya kebetulan tergabung di dalam timnya untuk menyusun peta jalan ekonomi kreatif untuk ekonomi kreatifnya. Kemudian saat ini juga Kaltim sudah menetapkan diri sebagai kawasan yang mengedepankan produk-produk ekowisata sebagai jualan utama, Jadi, nah nanti terkait dengan kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur sebagai penjamu IKN itu. Nah ini nanti brand yang akan ditawarkan mungkin akan seperti itu kira-kira. Baik. Nah, saya kira terima kasih Pak Wayan. Mungkin kita kita jeda dulu sebentar. Tentu selanjutnya kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai Kampung Tenun dan Desa Budaya Pampang. Terima kasih Bapak Ibu untuk bergabung di segmen pertama ini.
Kita jeda sejenak untuk kembali ke segmen kedua dengan subtema adalah Kampung Tenun sebagai salah satu potensi ekonomi kreatif di Samarinda. Baik, kita dengarkan jeda berikut ini. Para pemirsa, kembali kita bertemu di segmen kedua ini dari UG Talk eksklusif IKN seri ke-25. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN di Samarinda dalam kaitannya dengan IKN. Dan tadi secara sepintas Pak Wayan juga telah menceritakan mengenai salah satu potensi di Samarinda yaitu Kampung Tenun. Bagaimana sebenarnya Kampung Tenun ini, kami dari tim UGTV ya telah jalan-jalan nih sebenarnya, telah sampai ke Kampung Tenun di Samarinda para pemirsa. Dan mari kita ikuti bagaimana ceritanya, kondisinya dari Kampung Tenun Samarinda. Silakan. Pemirsa, siang ini kita berada di Kampung Tenun Samarinda. Kampung ini terkenal karena telah berabad-abad menjadi pusat kerajinan tenun di Samarinda. Bahkan awal mulanya keluarga dari penenun di sini adalah Bapak Hajah Ahmad Syah telah menghibahkan rumah adatnya untuk menjadi cagar budaya. Untuk itu berkenalan lebih lanjut lagi kita dengan pemilik dari Kampung Tenun ini, dari Tenun Hajah Fatmawati. Kampung Tenun Samarinda merupakan sentra pengrajin sarung Samarinda yang berlokasi di Samarinda Seberang. Kampung Tenun adalah representasi keragaman budaya yang keadaannya tidak lepas dari sejarah panjang terbentuknya kota Samarinda. Datang dan menetapnya suku Bugis memberi warna baru dalam tatanan budaya masyarakat lokal, termasuk tradisi menenun. Lahir dari tangan penenun Bugis, sarung tenun Samarinda berkembang menjadi produk berkualitas tinggi dengan perpaduan motif Bugis, motif Dayak, dan Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang. Kita bertemu dengan salah seorang pengrajin di Kampung Tenun Samarinda. Beliau adalah Ibu Hajah Fatmawati yang memiliki rumah adat di Kampung Tenun ini, yang sekarang menjadi cagar budaya adat yang telah dilindungi oleh pemerintah. Iya, baik. Kita akan berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari Universitas Gunadarma Ibu, yang sedang studi tour ya Bu ya. Kita melakukan perekaman dan perkenalan dengan warga Samarinda dan sekitarnya. Ya, kami ingin bertanya Ibu, sudah berapa lama Bu untuk kerajinan tenun di sini? Kalau saya ini tinggal neruskan aja, ini sudah turun temurun. Ya. Karena kami sudah generasi ketujuh Ibu. Generasi ketujuh, jadi wow. Memang sudah dari orang tua dulu. Iya. Tapi dulu kan masih
berbentuk ini masih belum dikenal. Oh ya. Dulu kan cuma alat tenun ATBM, alat tenun yang tradisional, yang tenunan walidah. Yeah. Kalau sekarang kan sudah lebih meluas karena sudah dibantu oleh pemerintah itu memakai ATBM, alat tenun bukan mesin, yang lebih cepat pengerjaannya. Kalau yang Bahari punya itu 1 bulan selesai cuma 2 lembar. Oh iya Bu. Kemudian kalau untuk hasilnya Ibu, apakah ini disebarkan ke seluruh Indonesia atau ada mancanegara juga? Iya, disebarkan ke seluruh Indonesia karena dari pemerintah kita juga mempromosi dengan jalan pameran. Kita juga dari UKM gitu, dari pengrajin bergantian ke keluar kota, seluruh Indonesia, bahkan ada keluar negeri. Oh iya Bu. Dibantu oleh pemerintah. Boleh dijelaskan Ibu apa saja ini? Tenunannya ya, bisa. Ya. Contoh-contohnya ini Bu. Kita punya alat tenun ada 2 macam. Dari alatnya dulu Bu. Iya. Alat tenun ada 2 macam. Alat tenun tradisional dengan alat tenun ATBM yang bantuan pemerintah. Yang sekarang itu supaya bisa cepat. Yang kalau alat tenun tradisional itu 1 bulan baru bisa selesai 2 lembar. Sedangkan ATBM ini 5 hari, 3 hari juga sudah bisa selesai. Baik pemirsa, demikianlah tadi kunjungan kita ke rumah tenun Ibu Hajah Fatmawati yang merupakan pemilik dari rumah adat yang sekarang menjadi cagar budaya di Samarinda ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu Fatmawati menerima kami. Makasih. Ya, semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu ya Bu. Sampai ketemu kapan-kapan kami berkunjung lagi. Ya, makasih Bu. Terima kasih para pemirsa, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Baik, para pemirsa, kembali ke studio di sini. Tadi kita telah menyaksikan tayangan video tapping mengenai Kampung Tenun di Samarinda. Nah, mungkin kita bertanya kepada Pak Wayan ini. Pak Wayan sebagai warga Samarinda ya, meskipun asalnya dari Bali ya Pak ya, tapi sudah lama di Samarinda ya Pak ya. Saya sudah 20 tahun Bu di Samarinda. Wah, 20 tahun ya Pak. Wah, udah jadi orang Samarinda ini Pak. Udah jadi orang Kalimantan kalau gitu. Jadi orang Kalimantan ya. Baik, Pak Wayan mungkin bisa sedikit ditambahkan mungkin keterkaitan Polnes Samarinda ya. Mungkin mahasiswa atau akademisi, apakah ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan mendukung Kampung Tenun di Samarinda ini Pak? Kalau dari kampus kami, dari Polnes, barangkali mungkin justru teman-teman yang di jurusan desain barangkali yang banyak belajar ke sana ya Bu ya, karena kami punya jurusan desain. Kemudian kalau di jurusan pariwisata, kita mungkin terkait dengan pembinaan untuk masyarakat Pok Darwisnya saja. Saya secara langsung pernah memberikan memberikan penyuluhan kepada teman-teman di sana, bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pariwisata dalam rangka memberikan pemahaman tentang bagaimana kemudian industri atau warisan budaya itu bisa menjadi produk pariwisata. Nah, mungkin Bu Irina sudah sempat melihat kondisi wilayahnya kalau di Samarinda seberang. Ini merupakan salah satu tantangan Bu kami terkait dengan budaya, bagaimana pemerintah harus bekerja keras kemudian melakukan penataan terhadap wilayah ini gitu. Tidak terkontrolnya pendatang gitu, tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab sehingga penataan kawasan menjadi cukup sulit untuk dilakukan gitu. Jadi kalau diperhatikan jalan masuk ke kawasan Kampung Tenun itu kan cukup kecil gitu ya. Habis itu tapi
sebagai kawasan yang merupakan kawasan warisannya memang asalnya dari situ, kita akan harus melihat dari mana produk kreatif berupa tenun ini berasal. Namun demikian, dalam konteks ekonomi kreatif, kami juga memiliki concern bahwa dia tidak hanya berakhir pada proses dari bahan baku menjadi bentuk kain yang hasil tenun, tapi sampai pada produk terusannya gitu, sehingga dia menjadi fashion yang kemudian menjadi produk kreatif yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang atau para sepuh yang berada di sana. Iya, betul. Harapan kita kan generasi muda dia bertransformasi ya dari produk kain menjadi produk fashion yang dilakukan oleh anak muda. Betul, gitu. Betul. Nah, jadi melestarikan ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kaltim. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ini keterkaitan akademisi dan praktisi serta generasi muda ini sangat penting ya Pak ya. Kita kembali ke studio dengan Ibu Fitri. Ibu mungkin boleh ditanggapi tadi mengenai Kampung Tenun dan boleh dijelaskan Ibu mengenai konsep wisata budaya dan ekonomi kreatif. Monggo Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Irina. Ini mohon izin Pak Lanang dan juga Pak Rozik, ya saya hanya sekedar menyampaikan saja, maksudnya kita berbagilah ya. Saya yakin Pak Lanang dan Pak Rozik juga sangat menguasai hal tersebut, tapi kebetulan ini giliran saya ya. Jadi bagaimana sih tentang konsep pengembangan pariwisata, wisata budaya dan juga ekonomi kreatif. Nah kalau kita lihat Bu, berdasarkan dari video tadi yang tentang Kampung Tenun, ini memang sejalan sih Bu pengembangannya, bagaimana konsep pengembangan wisata ataupun sekarang kita sebut kampung wisata tenun itu yang ada di Samarinda merupakan salah satu heritage cagar budaya ya. Nah heritage ataupun cagar budaya ini bagaimana sifatnya itu harus berkelanjutan. Jadi tadi kan sudah terbukti ya bahwa Ibu Fatmawati sudah merupakan generasi ketujuh. Generasi ketujuh ya kan dalam melestarikan budaya tersebut, warisan budaya tersebut yang berupa kain tenun, dan kita tahu bahwa Kampung Tenun ini merupakan heritage ataupun kampung wisata cagar budaya, di mana dalam pengembangan konsep wisata budaya dan ekonomi kreatif yang pada sesi satu saya sudah sempat menyampaikan bahwa harus dipenuhi beberapa unsur Bu. Yang pertama adalah tadi itu what to see. Saat kita datang ke sana, apa yang akan kita lihat? Nah, pada saat kita datang ke kampung wisata ataupun kampung tenun tersebut, apa sih yang wisatawan lihat? Wah, ini jelas-jelas sangat menarik. Kalau kita datang ke sana, kan Ibu sudah ke sana juga ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat kearifan lokal, ya budaya lokal itu seperti apa yang terus dilestarikan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, selain memang alamnya ya Bu ya, yang kedua adalah what to do. Saat datang ke sana, apa sih yang akan wisatawan lakukan? Nah, Ibu sudah ikut tuh melakukan belajar tenun kan, yang didampingi oleh para pengrajin-pengrajin yang merupakan warga lokal, ya kan? Nah, yang ketiga nih Bu, ini juga yang sangat-sangat dicanangkan oleh Mas Menteri, ya kan? What to buy, karena untuk mendorong perekonomian dari si ekonomi kreatif ini, apa sih yang akan orang beli dari sana? Apalagi kita nih Bu, orang Indonesia, kita datang ke suatu daerah, kita datang ke suatu tempat, pasti kepengen ada aja yang kita beli untuk oleh-oleh, ya kan Bu? Iya, buah tangan, nggak cuma untuk keluarga di rumah, untuk tetangga, untuk ini, untuk teman kantor, semuanya gitu kan Bu, sampai kita punya listnya. Nah, ini sedang dicanangkan oleh Mas Menteri bahwa saat kita berkunjung ke suatu daerah, suatu tempat, tidak hanya melihat-lihat aja. Jadi nggak cuma lihat, oh itu souvenirnya bagus ya, tapi harus menjadi rojali, kalau kata Mas Menteri. Rojali, Bu. Rombongan jadi beli. Gitu. Jadi jadi orang datang ke sana itu harus beli sesuatu. Sehingga perekonomian di daerah tersebut itu bisa berjalan, tetap berjalan, dan pastinya ya ini berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan yang keempat nih Bu, yang paling penting adalah what to learn. Apa sih yang wisatawan dapatkan, pelajari dari tempat tersebut? Kayak Kampung Tenun, tidak semua orang loh kita bisa menenun, apalagi dengan pakai alat yang masih tradisional. Katanya meskipun sekarang kan sudah ada ATBM ya, alat tenun yang bukan mesin, dan itu katanya merupakan
bentuk bantuan juga dari pemerintah ya. Kalau yang tadinya sebulan 2 bulan satu kain, sekarang bisa 3 dalam 5 hari bisa menghasilkan satu kain. Nah, ini juga bagi generasi muda juga ya, kan kita sudah lihat nih Bu, para generasi muda. Contohnya deh Citayam Fashion Week. Nah, itu ini trending Bu ya, itu trending. Nah, ini siapa tahu bisa jadi juga nih di Bu Samarinda, di Bu, Samarinda ya kan, dengan apa? Fashion Week-nya dengan memakai tenun-tenun dari khas Samarinda. Menarik kan, sekali itu Bu. Betul, dan ini juga seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu desainer muda. Beliau mengangkat kain songket daerahnya, bahkan itu sudah mendunia. Dan waktu itu saya pernah sempat bareng, waktu itu saya mewakili dari Kemenpar, dari sisi pariwisatanya, sedangkan si desainer muda ini dari sisi fashionnya. Wah, itu Bu, semua orang terpana melihat kain songket yang sudah didesain dengan menjadi fashion yang sangat oke banget. Nah, saya yakin tenun Samarinda, tenun Kalimantan ini kan coraknya juga lumayan nih. Kebetulan yang saya pakai juga ini coraknya Kalimantan. Asli dari sana kan. Nah, ini kan bisa istilahnya bagi para fashion designer ini bisa dibuat mungkin menjadi blazer, menjadi coat, atau menjadi apapun itulah. Kan seragam bentuk kantor, seragam kantor. Nah, ini kebetulan jadi seragam prodi pariwisata Bu. Oh, keren sekali seragamnya. Mau dong Bu. Boleh. Nah, itu jadi sebenarnya di bidang fashion itu kan saya yakin lah desainer-desainer muda ini kan mereka selalu berpikir out of the box, dan juga desainnya juga itu keren-keren banget. Mungkin bagi kita nih generasi yang terdahulu nggak kepikir kain itu bisa dibuat seperti itu ya, tapi bagi mereka itu bisa Bu, sehingga kreatif ya. Betul, sehingga si generasi muda ini jadi mencintai budaya lokalnya, tidak hanya selalu berpatokan pada fashion di luar, tidak hanya berpatokan idolanya di luar, tapi dengan melihat budaya kearifan lokal, khususnya kain tenun Kalimantan yang sangat-sangat luar biasa, ini juga mereka generasi muda bisa mencintai gitu. Dan pastinya ini akan berkelanjutan, karena kan itu Bu, tujuan utamanya adalah sustainable. Jadi tidak hanya kita saja yang bisa menikmati saat ini, tapi juga kalau bisa anak cucu kita juga masih bisa menemukan dan juga menikmati si budaya warisan ini. Gitu sih, Bu. Terima kasih Bu Fitri. Mungkin Pak Wayan boleh menambahkan sedikit Bapak mengenai implementasi konsep-konsep yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Fitri, tapi di Samarinda dan sekitarnya Pak. Monggo Pak. Kalau di Samarinda saat ini memang sudah ada ini ya Bu ya, terutama kalau kami itu concernnya bahwa produk tenun yang tadi itu menjadi ada produk terusannya sampai ke fashion. Saat ini di Samarinda sudah ada pelaku fashion satu yang levelnya sudah mancanegara memang, terutama untuk membawa produk tenun ini menjadi barang yang lebih fungsional kepada tas, terutama kepada produk baju, gaun dan lain sebagainya gitu. Nah, ini karena memang harus ada yang berani mengangkat dan membuat dia menjadi produk terusan dan percaya diri untuk membawanya ke dunia internasional gitu. Dan sudah ada pelakunya satu. Nah, kami berharap juga, saya kebetulan ada di tim Ekraf yang tergabung di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kami punya concern yang sama dalam rangka menumbuhkan ekosistem Ekraf, terutama mulai baru tahun kemarin ini dibentuk peta jalan ekonomi kreatif untuk Kaltim. Kami berharap jadi dari pelaku-pelaku yang sudah memiliki reputasi yang cukup baik, itu bisa ditularkan kepada pelaku-pelaku lainnya gitu. Nah, jadi implementasinya kami berharap sampai di situ. Jangan sampai kemudian tenun ini dihasilkan oleh generasi yang sudah senior, sudah sepuh, kemudian yang di bawahnya tidak melihat ini sebagai sebuah peluang ekonomi, yang kemudian ditinggalkan. Kami khawatir justru Ibu Hajah tadi menjadi generasi terakhir, generasi 7 dan generasi yang terakhir mempraktekkan dan menguasai tenun Samarinda gitu. Nah, kalau dia sudah bernilai ekonomi lebih, berarti kan ada peluang ekonomi gitu, peluang ekonomi yang kemudian akan membuat tenun Samarinda terkonservasi sampai dengan di masa yang akan datang gitu. Nah, tantangan-tantangan itu tentu saja datang dari sumber-sumber ekonomi lain, karena
Kaltim sangat terkenal dengan industri ekstraktifnya ya. Orang lebih senang untuk bekerja di industri pertambangan daripada industri pariwisata. Dan pariwisata hanya baru dimention oleh pimpinan-pimpinan daerah baru beberapa tahun belakangan gitu. Nah itu kami di Kaltim secara umum baru kalau dari teori Butler itu masih di sedang hangat-hangat nih ngomongin pariwisata gitu. Nah kami berharap juga antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu tidak hanya hangat di wacana saja, tapi kemudian memberikan peluang kepada semakin banyak orang, memberikan manfaat ekonomi tentu saja, sehingga ini pada akhirnya menjadi profesi masa depan bagi kalangan muda di Samarinda dan Kaltim. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Wayan. Ini masih banyak PR-nya ternyata ya Pak Wayan ya. PR dari kita semua nih, dari akademisi maupun pemerintah lokal. Nah ini kita kembali ke Pak Razik ya Bapak, Pak Razik. Mungkin Bapak bisa menanggapi mengenai ekonomi kreatif ini. Apa kontribusinya Pak terhadap pembangunan IKN? Mungkin secara makro bagaimana industri kreatif, pariwisata, ekonomi kreatif ini berpengaruh atau mendukung IKN? Monggo Pak. Ya, kalau ditanya terkait hubungannya atau kontribusi terhadap IKN ya pasti besar. Ya. Nah, seperti yang dicanangkan di awal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah jelas sebetulnya bahwa IKN itu pertama-tama dilandasi oleh satu, yang pertama adalah mendorong terjadinya lingkungan yang terbarukan. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan, dan yang ketiga adalah mendorong ekonomi kreatif. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pariwisata itu menjadi salah satu titik masuk gitu. Karena impact dari pariwisata itu sangat luas gitu. Di situ akan terjadi perpindahan orang dari satu titik ke titik yang lain. Nah, perpindahan itu nanti juga akan berdampak pada adanya sistem kebutuhan transportasi, kebutuhan guide, kebutuhan pengembangan fasilitas, kebutuhan untuk akomodasi penginapan, kemudian makanan dan sebagainya seperti dijelaskan oleh Bu Fitri. Jadi saya kira itu sangat besar kontribusinya terhadap bagaimana ekonomi kreatif itu menjadi ikon wisata yang nanti akan menjadi kata kunci tadi di dalam tiga landasan di dalam pembangunan IKN. Nah sebetulnya Indonesia karenanya ini kebenekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi poin penting gitu. Karena Indonesia adalah negara besar dengan berbagai pulau, berbagai suku, berbagai kesenian dan adat, dan berbagai keragaman budayanya yang itu menjadi ikon penting. Orang berpariwisata itu kan sebetulnya ingin mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang ada kandungan sejarah, ada kandungan keragaman yang tidak ditemui tempat asalnya gitu. Nah salah satunya misalnya dengan adanya Kampung Tenun ini kan saya kenal tenun Samarinda itu sejak masih kecil. Saya dari lahir di Madura, orang Madura itu kebiasaannya pakai sarung. Oh iya Pak. Dan sarung tenun Samarinda itu, tenun Samarinda itu menjadi kebanggaan gitu. Wah, pakainya pakai sarung tenun Samarinda. Gitu. Mahal itu satu bukti bahwa artinya ikon-ikon penting itu terus digali dan itu menjadi daya ingat terus-menerus. Nah ini tentu didukung oleh berbagai aspek. Ini dikaitkan dengan arsitektur. Kampung Tenun sudah menjadi kawasan heritage, ada bangunan. Karena tenun itu akan nanti dicari asal usulnya bagaimana dia tumbuh di sini. Oh ada faktor sejarah, kedatangan Bugis, ada budaya Tenggarong yang masuk dan membentuklah Kampung Tenun di Samarinda. Jadi akan saling berkaitan. Jadi masuknya dari tenun tapi berimplikasi pada yang lain. Perlu adanya heritage, perlu adanya pengembangan ekonomi secara komunal di tingkat masyarakat. Mungkin nanti itu akan terjadi rantai-rantai pasok gitu ya. Jadi ada yang menyediakan bahannya, ada yang menyediakan pewarnaannya, ada yang menyediakan tempat jual belinya. Jadi semua itu akan sangat terkait dan itu akan mendorong ekonomi baik dalam tingkat mikro dan nanti akan menjadi besar. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang terus-menerus perlu digali
karena Indonesia sangat kaya dengan hal lain seperti ini. Ada budaya yang tumbuh di masyarakat yang tidak dimiliki oleh negara lain gitu. Iya, betul. Ini kan penting sekali gitu. Jadi IKN sebagai ada 3 pilar tadi, ekonomi lingkungan yang berkelanjutan karena memang daerahnya daerah hijau ya, hutan tropis. Kemudian yang kedua kebinekaan, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Maka ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan Indonesia. Nah, karenanya ini perlu digali. Nah, kita sebetulnya sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan-kegiatan edukasi, penelitian, pengabdian masyarakat yang tentunya dituntut untuk terus menggali potensi-potensi penting itu, ini untuk ditujukan gitu. Karena itu salah satu poin penting bahwa kita memiliki keragaman budaya yang sangat kaya gitu. Itu mungkin Bu yang perlu kita, ini sebetulnya tantangan ya bagi kita semua dan seluruh stakeholder yang ada sebagai masyarakat, sebagai bangsa untuk menunjukkan kekayaan budaya yang kita miliki. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Razik telah menjelaskan mengenai keterkaitan ekonomi kreatif dengan pembangunan IKN, dan ini menjadi penutup dari segmen kedua ini, di mana kita melihat bukti-bukti bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata ini akan menjadi penggerak pembangunan di IKN, dan IKN akan menjadi showcase ya, jendela dunia gitu ya. Jendela dunia di mana kita akan lihat Nusantara, dan salah satunya adalah dari Parekraf di Kampung Tenun Samarinda. Ya. Baik para pemirsa, kita terpaksa jeda dulu sejenak dari segmen kedua ini dan akan bertemu kembali, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di segmen ketiga dengan subtema Desa Budaya Pampang sebagai warisan budaya Dayak yang berkontribusi terhadap budaya Nusantara. Silakan kita ikuti sejenak jeda berikut ini. Para pemirsa UJ TV, kita masih berada dalam UJ Talk eksklusif IKN Seri 25 dan kita telah berada di segmen ketiga ini yang akan membahas mengenai Rumah Adat dan Cindramata Pampang, Desa Budaya Pampang sebagai warisan budaya Dayak dan kontribusinya terhadap budaya Nusantara. Nah, sebelum kita ke narasumber, kita ada baiknya menyaksikan dulu mengenai video tapping yang telah diambil oleh tim UJ TV pada waktu kita ke lapangan di Desa Pampang, yang tentunya tidak kalah menarik dengan video jeda yang tadi ya. Nanti saya komentarin yang tadi yang Bali itu mengenai desa di Bali ya, Pak Wayan. Silakan untuk VT-nya. Desa Pampang diresmikan sebagai desa budaya pada bulan Juni tahun 1991 oleh mantan Gubernur Kalimantan Timur, Haji Muhammad Ardans. Karena pemerintah merasa sangat antusias dengan desa budaya ini yang memiliki kegiatan positif dan bisa menjadi aset wisata unggulan baik di tingkat wisata lokal bahkan sampai ke mancanegara. Selain itu, pemerintah juga mendukung agar warga masyarakat Dayak yang menghuni Desa Pampang dapat mengembangkan potensi lainnya seperti membuat cindramata, manik-manik, dan lain-lain.
Beraneka ragam cindera mata khas Dayak dapat Anda temui di sekitar Desa Budaya Pampang, Samarinda, Provinsi Kaltim. Anda bisa mengunjungi rumah warga sekitar jarak 100 meter dari Lamin Adat yang membuat kerajinan. Kerajinan ini merupakan industri rumahan atau home industry. Ada berbagai ragam jenis produk yang dikerjakan dengan menggunakan tangan, seperti baju adat, hiasan kepala, kalung, gelang, bros, dan berbagai jenis ragam hiasan lainnya yang sangat unik. Ya, para pemirsa, kita berada di Lamin Adat Desa Temung Pawai di Pampang, Samarinda. Nah, kita ketemu dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Rinda. Ibu Rinda. Orang Dayak di sini yang asli tinggal di sini. Selamat berjumpa, bersua di tempat ini. Jadi kita senang dari manapun pengunjung datang ke sini, kita selalu melayani mereka baik dalam tarian maupun dalam aksesoris yang untuk kenang-kenangan dari daerah Jakarta maupun luar negeri ya ke sini. Jadi kalau mereka datang ke sini banyak minat karena di sini banyak oleh-oleh untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Ya, terima kasih Bu. Ibu ini masih asli dari Dayak dan kita lihat, izin ya Ibu. Iya. Masih asli, coba kita lihat. Iya. Ini telinga ini prosesnya memang agak lama. Ini kalau yang memang dari awalnya pembuatan telinga ini dari bayi sebenarnya. Nah, kalau dari saya usia sekarang 5 tahun kemarin saya buat ini. Jadi dia panjangnya tadinya bisa 4 jari masuk karena saya tidak kasih pemberat, jadi dia mengecil. Dia tidak akan mengecil lagi, cuman segini. Tapi kalau saya kasih lagi pemberat, dia akan melebar lagi, panjang lagi. Nah, begitu. Jadi terima kasih Bu Rinda. Demikian dari Desa Pampang dengan kehidupan yang sangat unik dan masih tradisional, terpelihara dengan baik. Terima kasih para pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik para pemirsa, itu tadi oleh-oleh kita dari Desa Pampang, di mana kita melihat budaya lokal yang sangat unik. Ada kerajinan dari manik-manik dengan segala macam produknya, dan juga ada telinga panjang yang hanya ada di Desa Pampang atau di budaya Dayaknya. Ini sangat unik sekali, dan tentunya ini merupakan kearifan lokal yang mungkin harus dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya. Dan tentunya harapan kita akan Kalimantan Timur ini akan bisa menyaingi Bali mungkin ya. Tadi dari jedanya kita melihat lagu dengan background Bali yang sangat populer tentunya ini, Pak Wayan ya, sebagai asalnya dari Bali. Enggak Pak, diberikan tanggapan bagaimana kearifan lokal suku Dayak dalam menjaga lingkungan dan juga potensi kearifan lokal ini untuk merajut Nusantara Pak. Silahkan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Dari 2 jeda itu ada 2 lagu yang sangat populer. Yang pertama Buah Bolok, kemudian yang kedua Jange Janger. Kedua lagu ini saya terutama secara pribadi kami pakai untuk pengantar tidur anak, jadi memang benar-benar dahsyat tidur. Buah Bolok. Anaknya lahir di Kalimantan ya Pak? Anak Samarinda ya Pak? Desa Budaya Pampang seperti tadi disebutkan memang ditetapkan mulai dari tahun 1990-an sebagai desa budaya ya oleh pemerintah pada tahun itu. Jadi
kontribusi kinerja pariwisata oleh Desa Budaya Pampang tentu saja sudah dimulai dari tahun tersebut sampai dengan saat ini yang mengalami pasang surut gitu, naik turun terkait dengan kalau kita bicara di pariwisata itu sustainabilitas keberlanjutan, gitu ya. Ketika kemudian masyarakat sudah mulai merasakan manfaat dari kehadiran pariwisata, maka dia tumbuh menjadi sektor yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Masyarakat adat Dayak Kenyah dari Desa Budaya Pampang ini sebelumnya memang adalah perantauan yang berasal dari masyarakat pedalaman ya Bu ya, yang kemudian tinggal paling dekat dengan kota Samarinda atau ibu kota provinsi. Sehingga ketika berbicara Kaltim, orang kan penasarannya identik dengan Dayak. Mana nih Dayak yang paling dekat oleh pemerintah pada tahun itu? Mungkin ditetapkan sebagai, kalau mau showcase dari 10 Dayak itu mungkin bisa dilihat di sini gitu. Nah, harapannya tentu kami dari akademisi mengharapkan ini sebagai sebagai etalase pertama untuk wisatawan untuk lebih mengenal kehidupan daripada masyarakat Dayak dan memperoleh nilai-nilai darinya gitu, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya datang ke Pampang saja belum cukup, datanglah ke lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana keramah tamahan suku masyarakat Dayak yang tidak hanya berasal dari Kenyah saja, tapi suku Dayak lainnya yang memberikan nuansa lain, nilai-nilai lain dari mana kita berasal. Misalnya tadi Ibu Rinda tadi menyebutkan datang dari Jakarta, kan harapannya teman-teman dari Jakarta itu tidak hanya datang sampai Pampangan itu, tapi datanglah sampai Tanjung Isui, datanglah sampai ke Kutai Barat, di mana mereka akan mendapatkan kearifan lokal yang sangat bernilai tinggi yang bisa memberikan pelajaran bagi kita. Nah, tadi Pak Razik sempat menyatakan bahwa tujuan berwisata salah satunya itu adalah memberikan nilai-nilai baru dari kita, dari yang berbeda dari tempat asal kita, sehingga dalam merajut kenusantaraan ini kita kemudian memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap suku-suku atau etnis yang berbeda dari kita, sehingga mampu menghasilkan tadi tujuan yang kedua disebutkan kebinekaan kemudian yang merangkum kita menjadi sebuah Indonesia. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih Pak Wayan ya. Jadi memang kearifan lokal suku Dayak dalam menjaga lingkungan ini ternyata tidak hanya di Dayak ya, tentu di seluruh daerah di Nusantara ini banyak sekali kearifan lokal yang perlu kita turunkan ke generasi berikutnya. Nah, jadinya ini nanti akan menjadi suatu potensi untuk merajut kekayaan budaya Nusantara. Begitu ya Pak Wayan ya. Nah, berikutnya kami ingin kembali ke Bapak Razik nih. Pak Razik, monggo dapat ditanggapi dari pernyataan atau penjelasan Pak Wayan tadi, Pak Razik? Halo Pak Razik. Ya, terima kasih Bu Irina. Ya, kedengeran ya saya? Kedengeran ya, kan? Kedengeran Pak, monggo Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini konteksnya adalah budaya Pampang ya, yang mewakili Dayak Kenyang ya. Nah, itu sebetulnya kan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti IKN itu diharapkan akan menjadi etalase melalui kebinekaan yang kita miliki, dan tentunya kebinekaan ini merupakan sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain, suku bangsa lain, yang artinya di negara-negara lain. Kita banyak sekali memiliki itu. Dan ini budaya dengan ikon-ikon yang dimiliki itu memiliki sejarah yang panjang ya, dan dia dialami dalam kehidupan. Jadi setiap proses keberlangsungan kehidupan masing-masing suku itu memiliki tata caranya sendiri ya, melalui kegiatan, melalui upacara-upacara, melalui pakaian-pakaian ya.
kemudian ornamen-ornamen yang memiliki makna gitu. Nah dari situ itu akan diangkat menjadi sebuah kekuatan. Gitu. Nah salah satunya kalau dilihat dari sejarahnya kan di Taman Budaya di Pampang ini awalnya adalah kalau menurut hasil wawancara pada saat di lapangan bahwa suku Dayak itu dalam perkembangan zaman dia ingin juga mengembangkan diri tidak sekedar sebagai sebuah suku yang tinggal di pedalaman yang secara turun-menurun tidak berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Karenanya mereka mengajak ya, keluarganya masuk ke kota dan dibuatlah rumah lamin ya, lamin yang sebetulnya awalnya kan lamin panjang ya, rumah panjang. Yeah. Nah itu kemudian para pemuda yang dari daerah itu masuk ke situ untuk juga mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di kota di Samarinda. Nah rumah panjang itu kemudian juga karena tadi bahwa adat yang ia miliki atau keragaman budaya yang ia miliki, ia juga ingin tunjukkan ke dunia luar. Nah rumah lamin itu yang panjang itu kemudian tidak lagi sebagai tempat tinggal, malah itu menjadi tempat pertunjukan budaya, sehingga ada tari-tarian yang terus dilangsungkan gitu ketika ada orang datang ingin memahami tentang adat istiadat atau budaya Dayak itu, kita bisa melihat di situ ada tari-tarian, mungkin ada musik dan juga aksesoris gitu, aksesoris yang tadi ditunjukkan Bu Irina. Nah dari sini sebetulnya di dalam perkembangannya memang kita dituntut untuk memodifikasi diri gitu. Jadi tidak saja tinggal terpencil di pedalaman, dia datang ke kota, kemudian masuk di dalam wilayah peradaban dunia, dia tunjukkan kekhasannya, tapi juga tidak melupakan pendidikannya masa ke depan. Gitu. Nah di sini akan terjadi kolaborasi sebetulnya. Adat dibawa ke kota, rumah dengan adat istiadatnya juga dibawa ke kota dengan segala ragam hiasnya, dan pernak-pernik juga dibawa untuk ditunjukkan kepada dunia gitu. Karenanya di sini terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bagaimana kehidupan yang ada di dalam daerah asalnya itu untuk masuk di dalam lingkungan yang lebih luas, ya masuk ke kota lengkap dengan tempat tata cara kehidupan, kemudian juga ada karya-karya budaya seperti tari, musik mungkin, atau juga kerajinan yang sangat khas dari suku Dayak. Jadi ini mungkin nanti ini menjadi modal bagaimana ketika nanti IKN ini dibentuk, dibangun, dikembangkan. Maka ada baiknya mungkin nanti ada satu di dalam pengembangan wilayah nanti ada satu titik-titik ya, karena memang ini etalasenya Indonesia. IKN nanti juga bukan sekedar Kalimantan, tapi ini ada seluruh suku budaya yang ada di Indonesia. Karena seperti dicanangkan ini akan menjadi etalase kebinekaan Indonesia. Betul. Mungkin nanti ya semacam taman mini. Nah, jadi ada kawasan-kawasan khusus yang merepresentasikan keragaman budaya. Nah ini sebetulnya sudah ditunjukkan nih sekarang di Pampang. Dia datang dari daerah suku Dayak di pedalaman masuk ke kota Samarinda, dia menciptakan ikonnya gitu, melalui ruang wilayah arsitekturnya. Yang awalnya adalah rumah lamin itu untuk ditinggali, tapi sekarang lebih banyak digunakan untuk kegiatan budaya, dan itu mendatangkan pengembangan ekonomi. Orang datang ke sana ingin menonton, ada kontribusi yang harus diberikan, kemudian ada penjualan karya-karya kreatif seperti yang Bu Irina tadi tunjukkan. Iya, betul. Jadi itu saya kira yang perlu menjadi contoh lah nanti dalam pengembangan IKN di kawasan ibu kota. Terima kasih Pak Razik telah menjelaskan tanggapannya. Kita kembali ke Bu Fitri. Gimana Bu? Bu Fitri silakan untuk menanggapi dari penjelasan Pak Wayan tadi. Oke, baik Bu. Kalau kita berbicara tentang kearifan lokal dan juga budaya, memang kan sangat erat kaitannya dengan pariwisata ya, seperti yang sudah kita bahas pada VT-VT ataupun pada segmen-segmen sebelumnya. Nah, kalau kita lihat Desa Budaya Pampang, ya ini sebetulnya kan memang merupakan sebuah
warisan ataupun heritage juga ya Bu ya, di mana kita yang berada dari luar daerah Kalimantan, kita bisa datang ke sana, kita bisa melihat seperti apa sih kehidupan dan budaya kearifan lokal dari suku Dayak. Tadi seperti di VT disampaikan bahwa ini tuh cuma ada di Indonesia loh, bagaimana orang Dayak asli itu apa namanya memiliki telinga panjang ya kan, yang biasanya kan mereka memang pakai anting ataupun dikasih apa kayak bandulan gitu ya Bu ya, sampai manik-manik gitu, kemudian sampai panjang kadang kan. Nah, ini kan sesuatu hal yang unik. Nah, dalam pariwisata ataupun dalam apa namanya pengembangan sebuah kawasan, baik itu budaya dan lain-lain, itu kan kita melihat dari uniqueness-nya, keunikan dan juga keaslian. Dan ini kan memang asli dari budaya Dayak. Kalau kita bicara Kalimantan, pasti kita pengennya suku Dayak itu seperti apa sih, ya kan, dengan kekhasan, keunikannya mereka. Dan kalau kita perhatikan juga orang Dayak itu cakep-cakep Bu. Iya, cantik-cantik. Ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kulitnya tuh bagus-bagus, bersih-bersih. Ya? Oh iya. Kayak Bu Irina kayaknya. Nah, terus mereka tuh punya alis dan mata yang khas sekali. Ya, jadi kita kalau misalnya sekilas itu kita bisa pasti orang Dayak nih. Gitu, karena kebetulan tuh saya kuliah itu ada beberapa teman-teman kita memang asli dari Dayak juga gitu kan. Dan memang setipe-setipe lah, dan budaya mereka itu sangat-sangat luar biasa dan yang sepertinya itu tidak dimiliki oleh budaya yang lain, apalagi di luar negeri. Nah, di Indonesia memang belum terlalu banyak lah Bu, kalau kita bicara masalah kampung adat ataupun desa adat atau desa budaya ya. Di Bali pasti kita tahu sudah ada, sudah punya ya. Nah, dan itu sangat terkenal. Trunyan ya Pak ya. Trunyan ya Pak. Iya, kalau di Bali. Terus ada Baduy. Ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar, di mana orang tuh penasaran kan Bu, seperti apa sih kehidupan masyarakatnya, kenapa kok ada Baduy luar, ada Baduy dalam, itu bedanya apa, kan gitu. Terus ada lagi yang lain-lain juga, ada di Wairebo, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang di Lombok dan lain-lain. Nah, Kalimantan, ini Kalimantan punya, Kalimantan Timur, yaitu tadi salah satunya adalah desa budaya Pampang ini. Nah, selama ini Bu ya, orang kalau Kalimantan Timur pasti itu berpikirnya adalah lebih kepada seperti tadi Pak Lanang bilang, pertambangan ya Pak ya. Nah, bicara pariwisatanya, kalau bicara Kalimantan Timur, orang pasti selalu berpikirnya itu selalu Balikpapan. Ya, contoh kayak waktu itu saya beberapa kali, waktu dulu ya Bu, saya masih sering bawa tur, pasti selalu turnya itu ke Balikpapan. Tidak pernah ke Samarindanya, gitu kan. Karena setiap saya tanya, kenapa sih nggak ke Samarinda gitu, kenapa ke Balikpapan? Emang di Samarinda ada apaan? Selalu bilang begitu. Belum tahu. Ya kan, mereka belum tahu bahwa di Samarinda ini justru ada kampung tenun, ada istilahnya desa budaya ini. Nah, ini mungkin betul tadi yang disampaikan oleh Pak Lanang dan juga Pak Rozik, bahwa ini kita butuh kolaborasi, baik dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, dari istilahnya dari media juga, kemudian juga dari kita sebagai orang-orang yang di dunia pendidikan, ya Bu ya, akademisi, dan juga dari apa namanya bidang yang lain gitu, pengusaha, bisnis. Ini kita harus berkolaborasi semuanya. Ditambah sekarang juga kan sudah zamannya digitalisasi Bu. Jadi bagaimana mengenalkan budaya dari suku Dayak ataupun dari Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Karena jujur orang-orang tuh kalau ke Kalimantan Timur pasti identiknya lebih suka memilih ke Balikpapan gitu, bukan ke Samarindanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya IKN ini ya Bu ya, apa namanya, Samarinda sebagai daerah penunjangnya gitu kan ya, daerah-daerah yang berada di sekitar IKN, mudah-mudahan akan terangkat dan jauh lebih berkembang gitu. Padahal Bu, kalau kita ke Samarinda itu alamnya luar biasa. Pada saat kita menyusuri apa namanya, menyeberang jembatan itu Bu, yang jembatan apa namanya, menyeberang sungai, itu kan itu keren banget. Alamnya juga sangat-sangat bagus gitu. Nah, ini sih yang mungkin nih ya, para generasi muda, milenial dan lain-lain juga, mungkin para konten kreator ya, itu juga mungkin harus sering-sering datang ke sana, kemudian bikin istilahnya video-video, bikin konten di sana yang mengangkat tentang Samarinda, khususnya tadi tentang apa namanya, kampung tenun dan juga desa budaya Pampang ini, karena ini sangat-sangat unik Bu, sangat-sangat menarik. Ya, Dayak juga nanti kan orang jadi bertanya-tanya, apa sih bedanya Dayak yang ada di Kalimantan dengan Dayak yang ada di Malaysia? Kan ini beda ya Bu? Beda kan, ini kan pasti akan
jadi apa ya? Jadi suatu hal juga yang bisa mengedukasi masyarakat. Jadi tahu apa bedanya Dayak yang ada di Kalimantan dengan Dayak yang ada di Malaysia. Ini kan orang-orang juga belum banyak yang tahu kan, Bu. Mungkin nanti Pak Lanang bisa menugaskan mahasiswinya untuk membuat konten-konten kayak gitu. Ya, Bu? Iya. Terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya. Nah, sebelum kita mencapai dari akhir dari segmen ketiga ini, saya ingin bertanya kepada seluruh narasumber mengenai bagaimana tantangan dan harapan Parekraf di Samarinda dan sekitarnya yang mendukung IKN Nusantara. Nah, ini mungkin sekaligus sebagai closing statement ya dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana tantangan dan harapan Parekraf ini di Samarinda, tapi kemudian untuk mendukung IKN Nusantara. Mungkin masing-masing 1 menit saja ya. Bapak Ibu mungkin silakan Pak Wayan dulu, mangga. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat bahwa Kota Samarinda ini dari sisi perencanaan wilayah yang mungkin Pak Razik nanti bisa membantu, bahwa Kota Samarinda ini hadir duluan daripada pemerintah mampu untuk merencanakannya, sehingga tata kotanya mungkin menjadi tantangan tersendiri. Itu untuk kalau kita melihat ya, karena berwisata itu kan identik dengan sesuatu yang dilihat enak, rapi gitu. Itu menjadi tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh Kota Samarinda. Kemudian terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, tentu saja SDM menjadi kunci utama gitu, karena seperti tadi itu peralihan mindset dari industri pertambangan ke industri pariwisata ini tidak serta-merta bisa dilakukan dengan cepat gitu. Kami dari sisi kampus berusaha sangat keras untuk menanamkan ideologi pariwisata gitu. Kalau saya menyebutnya begitu, sehingga orang-orang menjadi lebih aware bahwa industri ini merupakan industri salah satu industri harapan di masa mendatang. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kita kembali ke Bu Fitri, 1 menit Bu ya. Nah, saya sebenarnya itu sejalan Bu dengan Pak Wayan Lanang ya, bahwa memang tantangan dan juga harapan ke depannya itu tadi lah Bu, tantangannya memang di bidang SDM, khususnya di bidang SDM pariwisata ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti Politeknik Negeri Samarinda bisa mencetak ataupun menghasilkan SDM pariwisata yang berkualitas, sehingga nanti bisa mengembangkan pariwisata Samarinda ya, yang khususnya keterkaitan dengan IKN. Juga Gunadarma, Bu. Gunadarma, oke, benar-benar juga tidak hanya dari Samarinda tapi juga dari Gunadarma. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya Pak, karena kan intinya dari semua itu adalah harus kolaborasi, pentahelix tuh. Nah, itu yang paling penting sih, intinya semua harus berkolaborasi. Terima kasih Bu Fitri. Terakhir Pak Razik, monggo Pak Razik 1 menit saja closing statementnya tadi. Ya, terima kasih Bu Irina. Ya, saya kira kita memang konteksnya tema kali ini tentang pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Tapi sesungguhnya kan sebetulnya bahasan kita tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti IKN itu dikembangkan, gitu. Tujuan akhirnya ke sana. Seperti sudah dicanangkan, kan jelas bahwa IKN ini nanti akan menjadi sebuah kawasan atau lingkungan yang berkelanjutan, karena memang di situ basicnya adalah basic hutan dan tropis. Yang kedua adalah kebinekaan itu tadi. Karenanya tantangannya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang terutama dari sisi orang lingkungan akademik, bagaimana kontribusi yang bisa kita lakukan. Mungkin melalui penelitian-penelitian bagaimana agar industri yang berbasis ekonomi kreatif ini itu bisa nanti menjadi memiliki peran yang penting di dalam pengembangan IKN nanti. Gitu. Apa yang perlu kita kreasikan berdasarkan pada keragaman budaya yang kita miliki. Gitu. Nah, salah satunya tadi seperti yang tadi dicontohkan, Pampang beralih dari rumah tinggal di pedalaman masuk ke kota dan dijadikan ajang atau wadah untuk aktivitas budaya. Nah, itu akan menjadi model mungkin nanti di dalam pengembangan IKN gitu. Ya, jadi bahwa kita memiliki ada banyak adat istiadat dengan keragamannya dan itu bisa dijual. Dan itu menjadi kebanggaan juga, identitas yang khas Indonesia. Saya kira itu. Ya, baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Razik. Nah,
Para pemirsa, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara UG Talks eksklusif IKN Seri 25 kali ini yang membahas mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif di Samarinda sebagai pendukung IKN. Nah, para pemirsa, kami mengucapkan terima kasih pada pemirsa yang telah memberikan perhatian dan mendukung acara ini. Dan tentunya tak lupa kepada para narasumber yang ada di UG TV ini, Bu Fitri Rismiati, MS IPAR, dan kemudian Pak Lanang, Pak Wayan Lanang Nala dari Samarinda langsung ini ya Pak ya. Terima kasih untuk join dengan kami di UG Talks kali ini, dan juga Pak Razik tentunya yang berada kebetulan di luar kota ini. Pak Razik, terima kasih sudah join bersama kami. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.